Beshem Ha'af, Heaben, Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Pelajaran kita malam ini secara manusia yang ke-16 adalah lanjutan dari filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Sebelumnya kita sudah mempelajari pada bahasan sejarah manusia yang ke-15 mengenai the power of language. Dan kita mempelajari juga teori dekonstruksi dari Derrida. Dan juga ada bahasan mengenai kekuatan berkata-kata sebagai tanda hikmat yang hanya dimiliki oleh manusia. Dan juga kita membahas mengenai bahasa yang menciptakan karya dan bahasa yang menghancurkan karya. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah manusia yang ke-16. Bahasanya mengenai bagaimana bangsa-bangsa yang berbeda bisa muncul hanya dari keluarga Nuh. Nuh bersama ketiga putranya. Kitab suci mengatakan dalam Kisah Para Rasul, mengatakan bahwa semua bangsa di dunia berasal dari satu darah. Satu darahnya siapa? Satu darahnya Adam. Enos Haimatos bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya Midam Echad. Kita baca ayatnya, Kisah 17 ayat 26. Dari satu orang saja, dari satu Adam saja, ia telah menjadikan semua bangsa manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bahasa aslinya itu Henos Haimatos. Epoisen te ex Henos Haimatos atau Fayoshev kol amei benei Adam midam Ahad. Semua bangsa-bangsa di bumi berasal dari satu darah, satu darahnya Adam. Dan memang Tuhan hanya menciptakan satu Adam yang hari ini seluruh keturunannya itu ada. Enggak ada manusia lain yang bukan keturunan Adam. Semua keturunan Adam, bahkan istri Adam pun diciptakan dari bagiannya Adam. Istrinya yaitu Hawa tidak diciptakan terpisah dari Adam. Dan ada banyak sekali ayat-ayat dari kitab Torah, kitab yang kita hormati, baik oleh orang Yahudi, Kristen, dan Islam, yang di dalam Genesis atau Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa pada awalnya Tuhan hanya menciptakan satu Adam. Dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Vayomer Elohim na'atse Adam betsalmenu kitmutenu veyurdu vidgat hayam uve of Hashamayim uva behema uve kol haaretz uve kol haremesh haromes al haaretz. Baiklah kita menjadikan, nah kalau kita membaca secara precious reading di sini tidak disebut banyak manusia tetapi satu manusia. Ditulis Adam dalam bentuk singular. Dan betullah Tuhan membentuk Adam dalam bentuk singular, baru kemudian Tuhan memecahnya. Vayivra Elohim et Ha'adam bet salmo bet selem Elohim bara oto Zachar unekeva bara otam. Jadi memang awalnya Tuhan hanya menciptakan satu Adam di dalam gambarnya dan di dalam gambar Elohim diciptakannya dia. Dia siapa? Adam satu orang. Baru kemudian Tuhan memecahnya menjadi Zachar unekeva, laki-laki dan perempuan, bara otam. Dan di sini istrinya yang female di sini bukan bagian lain dari Adam, tetapi Tuhan membelah seolah-olah membelah tubuh Adam untuk menjadikan istrinya darinya. Dan ini cocok dengan filsafat Jawa bahwa istri adalah garwo sigarane nyowo. Karena memang Hawa adalah bagian dari Adam. Dan dari situ, dari laki-laki dan perempuan, Tuhan memberikan berkat prokreasi yang menjadi kelanjutan bagi penciptaan manusia-manusia di bumi. Tuhan memberikan mandat prokreasi. Kejadian 1 ayat 28. Vayefarek otam Elohim, vayomer lahem Elohim, bru urvu, umil'u et haaretz, vekifshuha, urdu bikat hayam, uve of hashamayim, uve kol hayya harumeshet al haaretz. Jadi betullah Tuhan menciptakan satu Adam saja, kemudian dia menjadikannya menjadi dua, bukan bagian terpisah dari Adam, tetapi
dari bagian Adam menjadikan istrinya dan dari situ Tuhan memberikan berkat prokreasi. Sehingga manusia-manusia keturunan Adam hari ini semuanya adalah dari Adam. Dan juga diulangi lagi dalam Kejadian 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia. Semua ditulis dalam singular, diciptakan Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Dan baru kemudian dipecah ayat 2, Kejadian 5 ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, Adam dan Hawa, plural. Ia memberkati mereka, memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Fokus bahasan kita malam ini adalah bagaimana bangsa-bangsa yang bermacam-macam itu muncul hanya dari keluarga Nuh saja. Dan minggu depan saya akan membahas sedikit buku yang cukup menarik, Manusia Sebelum Adam. Ini ditulis oleh seorang Muslim yang bernama Amin Riyad Laribi dari Aljazair. Dia membahas buku mengenai manusia sebelum Adam. Apakah itu dimungkinkan? Nah, menurut Armin Liat Laribi yang adalah seorang Muslim yang juga mendasarkan tulisannya ini dari kitab Torah, dia memberikan satu pernyataan bahwa manusia sebelum Adam itu mungkin. Maka temuan-temuan arkeologis mengenai adanya manusia-manusia purba itu juga dimungkinkan. Lantas bagaimana dengan Adam yang hari ini saya berani mengatakan bahwa nggak ada manusia lain kecuali keturunan Adam, nggak ada keturunan manusia purba hari ini. Nah itu dari mana dasarnya? Nah apakah manusia sebelum Adam itu ada? Apakah mungkin? Bisa saja mungkin. Nah ini bahasan Senin minggu depan ya, yang dimana dalam Kejadian 1 ayat 24 itu ada dituliskan mengenai nefes hayah. Tapi sayangnya nefes hayah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai binatang liar. Namanya terjemahan itu kan tafsir. Tergantung pemilihan kata dari si penerjemahnya. Nah, di sini kata itu eretz itu diterjemahkan dengan dan segala jenis binatang liar. Kalau kita membaca terjemahan dan segala jenis binatang liar, maka pikiran kita Tuhan hanya menciptakan binatang-binatang saja. Tidak memungkinkan sejenis manusia. Padahal nefesh hayah dan khaitu eretz ini bisa saja menyangkut juga manusia, bisa. Atau sejenis manusia. Karena Adam pun juga disebut sebagai nefesh hayah, makhluk yang hidup. Dan di ayat 25 juga dituliskan mengenai Allah yang menciptakan segala jenis binatang liar. Nah, ini kan terjemahan. Tapi bahasa aslinya itu khayat haaretz. Khayat, kalau boleh saya terjemahkan yang lebih harfiah, khayat haaretz itu makhluk yang hidup di bumi. Nah, manusia kan juga termasuk makhluk hidup. Jadi di sini dimungkinkan Tuhan itu menciptakan sejenis manusia yang tidak sehebat Adam. Mungkin sejenis manusia beta mungkin. We don't know ya kalau kita bahasakan hari ini ya. Kemungkinan atau sejenis manusia tapi tidak se-civilian Adam. King James itu juga menerjemahkan Hayat Haaretz ini sebagai the beast. Kalau diterjemahkan dengan the beast maka pikiran kita hanya terbatas pada sejenis binatang kan di sini. Padahal di ayat 25 ini memungkinkan Tuhan juga menciptakan sejenis manusia sebelum Adam. Bisa nggak? Bisa. Maka buku dari teman muslim ini boleh kita bahas. Nah, nanti kita akan membahasnya juga kontradiksinya dengan yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Di dalam Kejadian 1 ayat 24 tadi dikatakan mengenai adanya nefesh hayah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai binatang liar. Nah, kalau binatang kan terbatas binatang. Padahal Anda lihat di sini dalam Kejadian 2 ayat 7. Vayitser Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adamah. Vayipak be'apav nishmat chayin. Vayehi ha'adam lenefesh chaya. Anda baca di sini Adam pun disebut sebagai nefesh chaya. Makhluk yang hidup yang diterjemahkan sebagai binatang liar oleh LAI atau The Beast dalam
King James untuk Kejadian 1 ayat 24. Jadi mungkin nggak sih Tuhan menciptakan manusia sebelum Adam? Nah, itu mungkin menurut pembacaan naskah bahasa Ibrani secara pesyat untuk Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Nah, baru nanti di ayat 26 Tuhan menciptakan Adam yang secara khusus dibentuk dan dihembusi secara khusus. Kalau yang di ayat 24 sampai 25 tadi Tuhan hanya berfirman, jadi ya jadi. Tapi di sini khusus untuk Adam. Tuhan menghembuskan Fayipak be'apaf nishmat Chaim. Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Hidungnya siapa? Hidungnya Adam. Berarti khusus di Kejadian 2 ayat 7, Adam berbeda dengan penciptaan nefes hayah yang lainnya. Maka Adam nggak ditaruh di sembarang tempat. Adam ditaruh di Taman Eden. Dan khusus keturunan Adam dituliskan di dalam Alkitab bahwa dari Adam muncul Set, dari Set muncul Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Hanok, Metusyalah, Lamek, dan kemudian Nuh. Sehingga Nuh di sini sebagai generasi yang ke-10. Ini sudah kita bahas pada sejarah manusia yang keempat. Jadi bahasan kita selalu bisa timpang tindih dengan apa yang sudah kita pelajari. Maka bagi Anda yang barusan mengikuti langsung di kelas ini, sejarah manusia yang ke-16 itu sebaiknya mengikuti rekaman-rekaman yang sudah disajikan atau sudah dibahas sebelumnya. Karena kalau enggak nanti ada banyak missing link dari apa yang kita bahas malam ini. Semua manusia hari ini, boleh saya katakan bahwa semuanya adalah keturunan Adam. Tidak dimungkinkan ada sejenis manusia keturunan spesies lain kecuali keturunan Adam. Jikalau ada kemungkinan manusia lain selain Adam, mereka itu sudah punah. Kapan punahnya? Punahnya pada the flood, bencana air bah pada zamannya Nuh. Sehingga keturunan manusia yang ada di permukaan bumi hari ini adalah seluruhnya keturunan Nuh dan ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet. Karena manusia-manusia atau creature sejenis manusia yang kemungkinan sejenis manusia sebelum Adam itu sudah punah di era banjir pada zaman Nuh. Sehingga hari ini kalau ada manusia ya semuanya keturunan Adam karena mereka semuanya diturunkan dari keluarga Nuh. Mengenai The Flood, kalau Anda membaca dari bukunya Yuval Noah Harari, agak nyeleneh sedikit apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari ini. Dan kita akan membahas ini sedikit ya di poin keempat ini. Tapi minggu depan saya akan membahas poin ketiga. Jadi agak kita balik sedikit. Hari ini kita membahas The Flood yang dalam tulisan Yuval Noah Harari adalah istilah metaforis yang dia gunakan untuk menggambarkan dampak besar revolusi pertanian terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi kita harus paham Yuval Noah Harari ini walaupun dia adalah seorang Yahudi, tetapi dia Yahudi ateis. Walaupun dia ateis, dia tetap baca Bible, dia tetap baca Torah karena dia orang Yahudi. Dia membaca Torah sebagai buku filsafat dengan membuang ketuhanannya. Maka tulisan-tulisan Yuval Noah Harari ini menarik. Dia membaca Torah dengan membuang ketuhanannya, tetapi dia membaca Torah dari sisi filsafatnya. Dan di dalam buku Sapiens yang sangat terkenal ini dan menjadi salah satu bestseller dunia, kita akan dapat memahami atau belajar banyak dari akrobat nalar dari Yuval Noah Harari yang sangat luar biasa ini. Sehingga ini pun juga dapat membantu saya untuk memahami bagaimana sih korelasi antara manusia-manusia purba dengan adanya manusia Adam. Nah, itu kita pelajari minggu depan. Hari ini kita akan belajar mengenai apa yang dimaksud oleh Yuval Noah Harari mengenai the flood. Harari membahas bahwa agricultural revolution, revolusi pertanian dimulai sekitar 10.000 tahun. Ya, ini debatable. Namanya juga hipotesis, nggak apa-apa. Secara ilmu hipotesis, walaupun hipotesisnya itu salah itu boleh.
Ilmu yang nggak boleh itu apa? Berbohong, salah boleh, tapi bohong yang nggak boleh, gitu kan? Nah, jadi walaupun teori dari seorang ilmuwan itu bisa salah, nggak masalah, ya. Namanya juga teori, dan itu akan disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Nah, jadi the flood di sini oleh Yuval Noah Harari hanya sebagai suatu istilah metaforis dan konteks the flood ini mengacu kepada perubahan besar yang mengubah jalannya sejarah manusia secara permanen. Kalau zaman dahulu manusia purba itu kalau lapar baru dia berburu, memangsa, dimakan. Nah, kemudian dengan adanya Homo sapien mereka bisa berpikir. Jadi mereka itu bukan cari makan kalau lapar saja, tetapi mereka sudah dapat menimbun makanan. Dengan cara apa? Dengan cara bertani, dengan cara beternak, yang kemudian memberikan suatu kepastian. Kalau mereka lapar, ada bahan pangannya. Dalam konteks Harari di sini, banjir ini adalah the flood. Banjir adalah gelombang perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis akibat peralihan manusia dengan gaya hidup sebelumnya sebagai pemburu, kemudian menjadi pengumpul, kemudian menjadi petani. Dan dengan istilah the flood ini, Harari juga memandang ini sebagai suatu perubahan besar mengenai pola hidup dan pekerjaan. Manusia yang sebelumnya nomaden menjadi bergantung pada kehidupan alam dan menetap untuk bercocok tanam. Dan kemudian ada pemikiran mengenai kehidupan yang mulai mempertimbangkan kesehatan dan gizi. Dengan pemahaman manusia, peradaban manusia ini juga ada kemungkinan buruknya, yaitu kerusakan lingkungan, karena ada revolusi pertanian besar-besaran. Food estate itu bagus, tapi kalau hutan itu harus ditebang besar-besaran untuk food estate itu juga nggak bagus. Nah, jadi di sini kita perlu kearifan bagaimana memikirkan keseimbangan alam. Jangan manusia ini mengeksploitasi secara besar-besaran dengan penggundulan hutan, dengan dalih untuk food estate atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan kemudian the flood juga mengubah struktur sosial yang kemudian ada social hierarchy dan inequality. Nah, karena ada hierarki, ada pemimpin, ada anak buah, ada umat, dan juga manusia kemudian tergantung kepada makanan pokok yang disebut dalam istilah slave to wheat. Bagaimana makanan pokok itu membuat manusia itu beradab. Jadi di sini Harari menggunakan metafora manusia diperbudak oleh gandum. Karena manusia tidak lagi sepenuhnya mengendalikan hidup mereka, sebaliknya makanan yang mengendalikan manusia, di situ ada sifat-sifat manusia yang buruk, ketamakan, dan yang lain-lainnya. Yang di sini Harari memperkirakan itu sudah terjadi 10.000 tahun yang lalu. Anda lihat di hari ini, kalender tertua itu kalendernya orang Yahudi kan, tapi kalender orang Yahudi belum sampai 6.000 tahun, tetapi masih mencapai 5.785, belum sampai 6.000 tahun. Nah ini gimana untuk memahami 1.000 tahun yang dimaksud oleh para arkeolog dan para sejarawan ini? Jangan dibahas hari ini, tapi minggu depan. Kita akan membahas itu lebih lanjut. Itulah relevansi dari The Flood yang digambarkan di dalam buku Sapiens hanya sebagai suatu metafora peradaban manusia. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana bangsa-bangsa yang berbeda muncul dari keluarga Nuh saja. The flood, kalau tadi the flood metaforis, sekarang kita membahas the flood secara alkitabiah dalam arti sebenarnya. Banjir ya banjir, bukan metaforis. Betul-betul banjir. Yang dimana kita sudah mempelajari sejak sejarah manusia satu sampai mungkin yang ke-12, kita mempelajari bagaimana dampak dari banjir Nuh itu akan menghapus seluruh apa yang hidup di permukaan bumi kecuali yang ada di dalam Bahtera Nuh saja. Sepertinya ini dongeng. Tetapi inilah kitab suci dari ketiga agama, orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim, sama-sama percaya mengenai kehidupan dari Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari banjir besar itu. Dan kapan terjadinya bencana air bah ini?
Ternyata pada zamannya Nuh yang memang sudah civilian, yang sudah beradab, saat itu sudah dapat mengerti mengenai kalender pada waktu Nuh berumur 600 tahun. Jadi pada saat ulang tahunnya Nuh, pada bulan kedua, pada tanggal yang ke-17 bulan itu. Jadi tanggal 17 bulan 2, Nuh berumur 600 tahun mulai terjadi hujan. Nah, menurut penelitian dari seorang sejarawan dan teolog namanya James Asser, memperkirakan bahwa bencana air bah terjadi pada tahun 2348 sebelum Masehi. Bahasanya ada di dalam sejarah manusia yang keenam. Nanti Anda bisa mengikuti rekamannya lagi. Kita baca di situ Kejadian 7 ayat 12 sampai 16 bahwa hanya 8 orang saja, 8 orang manusia, spesies manusia yang hidup. Kita baca mulai ayat 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, putra-putra Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri putra-putranya bersama dengan dia ke dalam bahtera itu. Jadi kalau bisa kita hitung, di sini ada 8 orang masuk ke dalam bahtera. Mereka dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berburu bersayap. Dari segala yang hidup bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk adalah yang jantan dan yang betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup bahtera itu di belakang Nuh. Dan kemudian ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu menyelimuti bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika itu air bertambah-tambah dan naik dengan hebat di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu ke permukaan air, dan mereka, kita sudah pelajari dalam sejarah manusia keenam, di lockdown di dalam bahtera itu pada hitungan 365 hari. Jadi equal dengan 1 tahun kalender solar. Lalu matilah segala yang hidup di luar bahtera itu. Kejadian 7 ayat 19. Dan air itu sangat hebat bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati, binasalah segala yang hidup. Artinya di sini kalau seandainya ada sejenis manusia sebelum Adam, mereka sudah punah. Punahnya kapan? Dituliskan kapan? Ditulis di dalam Kejadian 7 ayat 21. Sehingga manusia hari ini nggak mungkin ada yang keturunan manusia purba. Burung-burung ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Maka jenis-jenis manusia purba yang ditemukan oleh para arkeolog dan sejarawan, jenis manusia Neanderthal, Pithecanthropus, dan segala macam jenisnya, keturunan mereka tentunya sudah mati. Hanya Nuh dan keluarganya yang hidup, mereka berjumlah 8 orang, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi dengan demikian, betullah apa yang ditulis di dalam kitab suci. Kitab suci Torah yang dihormati oleh orang Yahudi, Islam, dan Kristen. Silsilah mengenai Adam sampai Nuh. Adam memiliki 3 putra sebenarnya, tapi satu mati, Habel, yaitu Kain dan Set. Kain kemungkinan beranak pinak yang sangat besar jumlahnya, tapi di sini Anda lihat khusus keturunan Set melahirkan orang-orang saleh, yaitu Enos, Kenan, Mahalaleel, yang dimana nama-nama orang saleh ini umurnya dituliskan di dalam Alkitab, di dalam kitab Torah. Tapi keturunan Kain nggak ada yang ditulis umurnya. Yang apa yang ditulis umurnya, toh mereka habis pada bencana air bah. Sehingga yang ditulis umurnya hanyalah para orang saleh keturunan Adam. Adam 930 tahun, Set 912 tahun. Di sini ada Metusyalah
969 tahun. Nuh sendiri umurnya 950 tahun. Sem umurnya 600 tahun. Orang-orang yang di Bahtera ini, ya, ada 4 laki-laki. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan ini adalah merupakan tindakan preventif Allah untuk keselamatan manusia setelah kejatuhan Adam di Taman Eden oleh karena dosanya. Ini adalah gambar yang sering kali kita lihat dalam bahasan sejarah manusia, ya, serial sejarah manusia, bahwa dari Nuh yang memiliki 3 putra, Sem, Ham, dan Yafet. Ham melahirkan keturunan-keturunan, misalnya di sini ada Afrika dan Arab, keturunan Ham, Mesir, Put, Libya, Kush, dan kemudian Yoktan dari Sem itu ada Eber. Eber kita sudah belajar ya. Di sesi yang ke-12 menarik sekali sosok ini. Dan Eber ini akan melahirkan bangsa Ibrani. Eber melahirkan 2 putra, yaitu Yoktan dan Pelek. Nah, menarik ya, Ibrani. Yoktan itu adalah bapak moyang dari orang-orang Arab. Dan Pelek, bapak leluhur dari Abraham. Tapi kemudian keturunan Abraham, yaitu Ismail nanti, akan kawin silang. Kemungkinan dari keturunan Hagar dan Keturah ini, yaitu Ismail, dan juga keturunan Keturah, ada Midian, dan lain-lain ya. Itu kemudian ada berkawin silang dengan keturunan Yoktan. Sehingga orang Arab, jika teman Muslim itu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Ismail, itu bisa diterima karena di masa kemudian keturunan Yoktan dan keturunan Abraham itu ada pernikahan campur antara keturunan Yoktan dan keturunan Ismail. Dan di sini Abraham dari garis Sarah melahirkan Ishak, melahirkan Yakub, dan dari sini ada bangsa Israel. Jadi dengan pemahaman ini kita dapat melihat bangsa Asia dan Eropa kemungkinan dari Yafet. Bisa kemungkinan juga dari Ham. Namanya juga kemungkinan ya. Jadi orang-orang Yavan, orang-orang Askenas yang dari Eropa itu kemungkinan dari keturunan Yafet, Ham menurunkan Afrika dan Arab, dan kemungkinan Sem ini bisa juga menurunkan orang-orang tentu saja Semit, sebagian dari orang Asia, karena orang Ibrani juga masuk dalam Asia karena mereka hidup di wilayah Asia yang juga tentu saja ada singgungan-singgungan pernikahan campur yang bisa melahirkan bangsa-bangsa campuran ya, maka orang Arab bisa menyatakan bahwa dia adalah keturunan Abraham. Kenapa? Karena memang ada pernikahan campur antara keturunan Abraham dengan Joktan sebagai bapak moyangnya orang Arab. Dan inilah genealogi manusia, generasi awal yang dimulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel. Umur-umur mereka itu dicatat di Alkitab yang menandakan bahwa mereka adalah orang-orang saleh sampai kepada Nuh dan kemudian berlanjut pada Sem, Arpaksyad. Jadi ini bicara mengenai bangsa Semit, Sem ya. Dari nama Sem muncul kata Semut. Kemudian di sini ada Eber, dari Pelek nanti melahirkan Abraham. Abraham melahirkan bangsa Israel yang ditulis di dalam kitab Torah. Dan silsilah genealogi dari Nuh ini dari rumpun Semit menjadi suatu silsilah yang khusus menjadi garis mesianik, garis keturunan yang nanti akan melahirkan Sang Mesias. Kita masih bicara mengenai the flag yang Alkitabiah dalam arti sebenarnya. Yang dimana menurut Alkitab semua manusia yang ada di bumi sekarang ini adalah keturunan Nuh dan istrinya, yang artinya semua keturunan manusia di bumi ini juga keturunan Adam sebagai manusia pertama. Dan jelaslah bahwa kita memiliki kelompok ras yang berbeda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang kulit gelap, ada yang kulitnya putih, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi. Ciri-ciri berbeda yang paling jelas adalah warna kulit. Dan banyak orang melihatnya sebagai alasan untuk meragukan catatan sejarah Alkitab. Masa sih orang yang berbeda-beda ini hanya dari 8 orang saja? Masa sih? Maka kemudian mereka mencari-cari kemungkinan bahwa adanya manusia yang lain selain Adam yang diciptakan di bumi. Nah, dalam hal ini saya percaya kemungkinan ada manusia lain selain Adam. Bahkan sebelum Adam.
kemungkinannya itu ada. Tetapi hari ini tidak ada manusia yang bukan keturunan Adam. Semua keturunan Adam. Apakah ras itu? Pengertiannya tentu saja hanya ada satu bangsa ras manusia. Karena Alkitab mengatakan dari satu darah saja, dari satu manusia saja, yaitu Adam. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Jadi kisah para rasul jangan Anda benturkan dengan penemuan sains. Karena kisah para rasul 17 ayat 26 ini bicara dalam konteks setelah the flood. Yang dimana manusia hari ini tidak ada yang bukan keturunan Adam. Semuanya keturunan Adam. Dan Alkitab perlu kita ketahui. Menulis keturunan itu berdasarkan keluarga, suku atau kelompok bangsa. Alkitab itu nggak pernah nulis perbedaan warna kulit dan penampilan fisik. Nggak ada, coba Anda cari. Kalaupun ada, penulisan Nephilim itu bangsa yang berbadan besar. Tapi hari ini pun orang yang berbadan tinggi yang luar biasa tampaknya sudah nggak ada lagi. Meskipun demikian, jelaslah ada kelompok orang yang memiliki ciri tertentu secara umum, misalnya warna kulit ada yang hitam banget, yang membuat kita, wah, ini kayaknya spesies yang lain nih. Tapi kita nggak bisa melihat bahwa orang yang hitam banget, misalnya orang-orang kulit hitam dari Afrika itu sebagai spesies yang lain. Karena kalau mereka berkawin campur dengan orang yang super putih, misalnya orang Eropa yang sangat putih, mereka bisa melahirkan putra, yang artinya walaupun kulitnya berbeda, tapi sebenarnya spesiesnya sama. Dan mereka juga dalam rumpun Homo sapiens. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa semua ras bangsa dapat dengan bebas berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Jika tidak, mereka dapat saja dikelompokkan sebagai spesies yang terpisah. Dan para ahli antropologi umumnya mengklasifikasikan orang ke dalam kelompok kecil ras utama, yaitu ras Kaukasoid, Mongoloid, dan Australoid. Dan masing-masing klasifikasi itu memiliki banyak subkelompok yang berbeda lagi. Dan sebenarnya para penganut evolusi pun setuju bahwa bermacam-macam ras manusia tidak terlepas dari asal-usulnya, yaitu mereka tidak berkembang biak dari kelompok binatang yang berbeda. Tentu saja, kita semua percaya bahwa kelompok seperti orang-orang aborigin yang berkulit gelap, orang China yang berkulit kuning, telah mengalami pemisahan selama ribuan tahun, yang pada umumnya orang percaya bahwa ada perbedaan yang sangat besar terjadi antara bangsa, yaitu terjadi selama beratus-ratus tahun, mungkin ribuan tahun, dan perbedaan ini terus berkembang. Dan sebenarnya menurut penelitian, baik itu orang yang super hitam dan ras yang sangat putih, sebenarnya itu hanya konteks warna kulit saja. Karena bahan kimia yang berbeda untuk dapat mewarnai dapat berarti resep genetik atau kode yang berbeda dan perencanaan keturunan pada masing-masing ras. Maka ini tampaknya menjadi masalah yang sebenarnya. Bagaimana semua perbedaan itu muncul? Namun kenyataannya hanya ada satu warna di dalam tiap-tiap manusia, yaitu melanin. Warna kulit itu cuma satu macam, yaitu melanin, yang merupakan pigmen kecoklatan bagi kita semua yang kita miliki dalam sel khusus di kulit kita. Kalau ada orang yang tidak memiliki sel kulit melanin ini, maka dia menjadi albino. Dan kelompok orang yang memiliki melanin dalam jumlah yang berlebihan, maka dia menjadi sangat hitam. Nah, jadi kita akan memiliki kulit yang berwarna sangat putih, dan sebenarnya putihnya itu bukan putih beneran kan, putih merah muda kan? Ya, karena pembuluh darah yang nampak di permukaan kulit ini karena melaninnya sedikit saja, kadar melaninnya sedikit saja sehingga kelihatan agak putih kemerahan. Putih beneran kayak kerudung saya ini kan juga nggak mungkin kan. Sebenarnya agak kemerah-merahan di situ pun sebenarnya masih ada kadar melaninnya. Jika kulit kita menghasilkan banyak melanin, maka kita akan menjadi berwarna gelap, kulitnya hitam. Dan kalau middle-middle, maka warnanya coklat.
Dan kalau kurang, maka warnanya agak kuning. Kalau kurang sekali, maka seperti orang-orang bule Eropa yang sangat putih, yang agak kemerah-merah mudaan itu. Jadi, ciri apapun yang kita lihat pada dasarnya, sebenarnya nggak ada ras atau bangsa yang tertentu, semuanya sama. Nah, ini melaninnya jumlah yang berlebihan di sini. Di sini kulit kuning agak berkurang, di sini coklat middle-middle, di sini mungkin lebih, di sini rasnya orang Eropa yang lebih putih. Semuanya memiliki melanin, tetapi rasnya sebenarnya sama, ras manusia, spesiesnya itu sama, bukan creature yang lain. Jadi, kita dapat secara singkat melihat bagaimana bayangan warna kulit hanya memerlukan waktu yang pendek untuk muncul. Tetapi, pertama kali marilah kita mengerti dulu untuk apa melanin itu. Melanin, dia melindungi kulit terhadap efek cahaya matahari. Jika Anda memiliki sedikit melanin dan berada di lingkungan yang penuh cahaya matahari, maka Anda akan mudah menderita terkena sengat matahari dan kena kanker kulit. Jika Anda memiliki banyak melanin dan Anda tinggal di negara yang ada sedikit cahaya matahari, maka lebih sulit bagi tubuh Anda untuk mendapatkan vitamin D dalam jumlah yang cukup yang perlu cahaya matahari untuk memproduksinya di dalam tubuh Anda ini. Dan Anda akan menderita kekurangan vitamin D yang dapat menyebabkan kerusakan tulang atau rakitis. Dan kita juga perlu waspada seorang tidak dilahirkan dengan jumlah melanin yang pasti, yang untuk menghasilkan jumlah tertentu bila terkena matahari. Dan bahkan ras kulit yang sangat hitam tidak terlahir dengan warna demikian dan perlu penyinaran matahari untuk menghidupkan pabrik melanin di dalam kulit kita masing-masing. Jadi, perbedaan kulit ini hanya soal kadar melanin. Nah, saya tidak ahli dalam ilmu genetika. Bisa saja penjelasan saya ini salah. Mungkin ada di antara kita di kelas ini yang mempelajari mengenai ilmu genetika, mungkin bisa menjelaskannya lebih baik. Saya hanya mendapatkan dari referensi-referensi buku saja yang hari ini saya tampilkan dalam paparan kelas malam ini. Dan untuk selanjutnya, mari kita melihat beberapa penelitian yang membantu kita untuk menjelaskan ada beberapa warna kulit yang berbeda muncul pada waktu yang singkat. Jika seseorang dari ras kulit hitam menikah dengan seorang ras kulit putih, kemungkinan anak-anak mereka itu bisa setengah coklat. Kemungkinan meniru salah satu dari orang tuanya. Bisa sangat hitam, bisa sangat putih, ya, tergantung. Nah, ini kemungkinannya nanti ada ilmu tersendiri yang mempelajari tentang itu. Sekarang kita membahas hereditas atau keturunan. Masing-masing kita membawa informasi di dalam tubuh kita yang menerangkan tentang sebuah rancangan menjelaskan suatu bangunan yang sudah jadi. Ini tidak saja menentukan bahwa kita akan menjadi manusia, dan bukan kubis atau buaya, tetapi menentukan apakah kita memiliki mata biru kah, hidung pesek kah, kaki yang panjang, atau warna kulit tertentu. Ketika sperma membuahi telur, semua informasi yang membentuk bagaimana seseorang akan dibangun akan terjadi. Rancangan manusia ditulis dalam kode atau kaidah bahasa yang kemudian dipahami dengan ilmu yang disebut DNA, deoksiribonukleik acid. DNA, deoksiribonukleik acid, adalah molekul yang mengandung informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk yang hidup. DNA merupakan salah satu molekul yang paling penting dalam biologi genetika. Fungsi DNA menyimpan informasi genetik, membawa informasi genetik, dan membaca informasi genetik, mereplikasi diri sendiri, menentukan karakteristik fisik dan fisiologis individu. Dan tentu saja kita tidak sedang bicara mengenai ilmu genetika DNA, ini hanya untuk pengantar saja, tapi perlu kita memahami apa sih itu gen. Gen berarti bagian kecil dari informasi yang membawa perintah hanya dari satu ciri. Seutas tali kecil panjang yang hanya satu spesifikasi padanya adalah cara yang sederhana untuk mengerti hal ini. Contohnya, ada satu gen yang membawa perintah bagaimana membuat hemoglobin.
zat kimia yang membawa oksigen dalam sel darah merah. Jika gen itu rusak karena mutasi, perintahnya akan salah, sehingga bisa membuat bentuk hemoglobin yang salah bila ada. Nah, makanya ada penyakit-penyakit yang namanya anemia, thalassemia, yang merupakan akibat kesalahan dari mutasi gen itu. Lalu kembali kepada sel itu, telur yang baru dibuahi di mana semua informasinya serta gennya berasal, separuh datang dari ayah dan separuhnya bisa datang dari ibu. Yang kemudian pernikahan antara dua orang yang berbeda bisa menjadi perpaduan antara keduanya. Di sini saya memberikan satu foto di mana ada satu keluarga dari bapak yang berkulit hitam dan ibu yang berkulit putih. Anak-anaknya bisa merupakan perpaduan, tidak sehitam bapaknya dan tidak seputih ibunya, tetapi percampuran dari keduanya. Nah, jadi ini kemungkinan-kemungkinan anak-anak mereka yang lahir dari kedua orang tua yang berbeda warna kulit. Nah, ini juga ada pasangan selebriti, penyanyi musik jazz yang sangat terkenal, Seal, dan seorang supermodel, Heidi Klum, yang sangat putih, yang bermata biru, ya. Mereka melahirkan anak-anak yang berbeda-beda. Bahkan masih ada yang mewarisi rambut blonde dari mamanya di sini, ya. Tapi kebanyakan anak-anak mereka yang lainnya adalah percampuran dari keduanya, sehingga anak-anak mereka tidak sehitam bapaknya, tapi mereka berkulit coklat. Ini menarik kan? Dari pernikahan dua orang yang memiliki kulit yang berbeda. Dari sini sebenarnya kita dapat melihat bahwa manusia itu sebenarnya satu ras saja. Perbedaan warna kulit itu hanya cuman soal kadar melanin di dalam sel kulit masing-masing manusia. Di dalam perpaduan manusia di benua yang berbeda. Tetapi sebenarnya manusia itu hanya satu ras saja. Ya. Ingatlah bahwa satu sperma dari pria atau sebuah telur dari perempuan hanya dapat membawa separuh dari setiap pasangan, dan jika kode seorang pria dalam hubungan dengan warna matanya adalah B besar dan B kecil, maka spermanya bisa membawa baik B kecil maupun B besar. Jadi dapat kita melihat bagaimana warna mata yang kemungkinan lahir dari pasangan yang berbeda jenis kulit dan mata ini nanti melahirkan anak-anak dengan kemungkinan yang berbeda-beda pula. Nah, di sini ada sebuah kajian mengenai warna kulit. Kita tahu bahwa warna kulit ditentukan oleh sedikitnya dua atau lebih pasangan gen, yang kita sebut saja A besar dan B besar yang dicocokkan dengan gen yang lebih diam, yaitu A kecil dan B kecil. Yang kemungkinannya pernikahan dari kedua manusia yang berbeda itu akan melahirkan anak-anak yang berbeda-beda pula warna kulit maupun jenis matanya. Dan ini yang disebut dengan suatu metode Punnett Square. Jadi Punnett Square itu adalah diagram yang digunakan dalam ilmu genetika untuk memprediksi kemungkinan kombinasi dari keturunan yang dihasilkan oleh persilangan genetik. Yang dimana aplikasi Punnett Square ini memprediksi pewarisan sifat dari kedua orang tua mereka, juga pewarisan penyakit kalau itu ada, dan juga bisa untuk menganalisis golongan darah A, B, atau AB, atau O. Ini juga bisa dianalisis melalui Punnett Square. Penelitian genetika bahwa seluruh warna dari putih ke sangat hitam hanya akan menghasilkan satu generasi, dimulai dengan orang tua yang berkulit setengah coklat. Dan anak-anak yang lahir dengan AA besar dan BB besar yang murni hitam, dalam pengertian secara terus-menerus tidak memiliki keturunan tipe lain kalau mereka hanya menikah dengan unsur yang sama, AA besar dan BB besar. Dan ini semua hanya tergantung pada besaran melanin pada jenis-jenis kulit dari orang tua tertentu. Lalu bagaimana dengan warna kulitnya Nuh dan keluarganya? Nah, ini kemungkinan, namanya juga kemungkinan. Nuh dan keluarganya mungkin saja berkulit setengah coklat dengan gen untuk kulit terang dan gelap. Karena warna kulit yang medium cukup gelap untuk melindungi terhadap kanker kulit, namun cukup terang untuk memproduksi vitamin D. Adalah yang paling cocok pada dunia sebelum banjir.
Dan saat itu sebelum banjir tidak ada iklim yang sangat ekstrim saat itu sehingga kemungkinan warna kulit dari Nuh dan anak-anaknya ini ada di dalam middle. Karena semua faktor untuk warna kulit ada pada diri Adam dan Hawa, istrinya, hampir dapat dipastikan bahwa mereka juga setengah coklat. Kenyataan pada umumnya populasi di dunia saat ini berwarna setengah coklat. Seperti kulit saya ini setengah coklat, nggak putih-putih banget, juga nggak hitam-hitam banget. Dan setelah banjir selama beberapa abad sampai Babel, hanya satu bahasa bukan? Dan satu kelompok budaya yang dengan demikian tidak ada rintangan untuk menikah dalam kelompok ini yang juga menghasilkan warna yang sama. Nah, kemudian ada perbedaan warna kulit pada populasinya. Ada kulit yang sangat terang dan sangat gelap akan muncul, tetapi orang cenderung memilih untuk menikah secara bebas dengan kaumnya masing-masing. Hari ini pun orang juga lebih suka memilih teman-teman yang sewarna kulit, walaupun nggak semuanya begitu. Tapi kita membayangkan pada zaman dahulu pun begitu. Dalam keadaan yang seperti ini, perbedaan ras tidak akan pernah muncul pada zamannya Nuh. Dan memang hal itu belum terjadi perbedaan ekstrim iklim yang menyebabkan kulit mereka itu berbeda-beda.